Timnas Indonesia tercatat sudah 17 kali bertemu di kompetisi internasional. Pertemuan di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal jadi duel ke-18 antar kedua negara. Timnas Indonesia hanya sanggup mengantongi 3 kemenangan dalam 17 pertemuan. Kemenangan terakhir terjadi pada 1987 silam. 3 poin terakhir Timnas Indonesia terjadi saat menantang Cina di Kings Cup Thailand. Meski begitu, pertemuan terakhir lawan Cina di semua ajang sudah berlangsung sangat lama. Saat itu, Cina berhasil menang 1-0 atas Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia 2015 pada 2014 lalu. Timnas Indonesia dan Cina sudah jauh berbeda dibanding satu dekade sebelumnya. Cina sudah melakukan reformasi kompetisi domestik sejak 2014. Sementara Timnas Indonesia sudah diperkuat oleh banyak pemain diaspora yang tampil di berbagai klub elit Eropa, yang membuat Timnas Indonesia tampil lebih menggigit lawan tim-tim raksasa Asia. Dan beginilah dukungan dari fans-fans Korea untuk Timnas kita cuy. Banyak dari mereka sangat ingin Timnas menumbangkan Cina cuy. Sekoi. Saya mendukung Indonesia. Saya berharap mereka menang dengan mencetak banyak gol di pertandingan melawan Cina. Indonesia memenangkan pertandingan pertama atas Cina. Thank you Korea. Mari kita tonton dengan tenang. Saya yakin Indonesia akan mengalahkan Cina. Indonesia harus punya keyakinan bisa melaju ke Piala Dunia kali ini. Saya kesal setelah menonton siarannya, meski di rumah wasitnya kasar. Kemarahan juga merupakan energi. Saudara-saudara se-Indonesia, gunakanlah energi itu dengan bijak. Mengubahnya menjadi kekuatan pendorong yang bisa menghilangkan sepak bola Tiongkok. Aku selalu mendukungmu. Silahkan menang, saya mendukung Indonesia. Indonesia kehilangan kemenangan yang telah mereka raih. Sangat disayangkan, namun rekor 3 kali imbang dan tanpa kekalahan juga bagus. Saya menantikan pertandingan berikutnya melawan Tiongkok. Thank you Korea. Kayaknya Indonesia pasti kalahkan Cina. Tayong berkelahi pertarungan ini. Indonesia pasti menang. Aku dukung Indonesia. Mereka bilang FIFA tidak politis. Ini membuktikan bahwa permainan ini adalah permainan yang sangat politis. Ini pasti sangat tidak adil. Saya mengerti bahwa Anda sangat marah. Indonesia, tolong beri Tiongkok kemenangan yang kuat. Semakin kuat tim, semakin menguntungkan waktu tambahannya. Kirim pembunuh ke wasit. Apakah wasitnya buat Cina? Jika 6 menit adalah 9 menit, masuklah ke dalam penyelidikan dan pasti akan keluar sesuatu. Mohon maaf kepada Cina, tapi ini adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Indonesia. Ini adalah pertandingan di mana Indonesia seharusnya bisa mendapatkan 3 poin dari Bahrain. Namun Indonesia kehilangan kemenangan karena perpanjangan waktu yang tidak terduga dari wasit. Tsunami Belanda, kami akan merobohkan tembok besar Tiongkok. Jika Bahrain tidak mencetak gol, saya pikir pertandingan akan terus berlanjut. Wasit menggunakan hitungan waktu alien non-manusia di bumi. Entah wasitnya bias atau Indonesia menang atas Cina. Indonesia harus maju. Saya memperkirakan 3-0. Haha, ini adalah lingkungan di mana kedua tim tidak punya pilihan selain bertarung sampai hidung mereka berdarah. Saya pikir ini layak untuk diwaspadai karena mereka adalah lawan yang tidak boleh kalah satu sama lain. Selisih poin paling banyak 2 poin, tapi sulit dijamin. Dan saya membayangkan kemungkinan besar Indonesia menang sekitar 6-4. FIFA seharusnya mengusir wasit seperti itu. Indonesia mengalahkan Tiongkok 3-0. Indonesia diperkirakan finish di peringkat ketiga. Arab Saudi dan Australia juga tidak berada di posisi teratas. Lucu rasanya membayangkan Cina dihancurkan oleh Indonesia dalam 2 hari. Haha. Saudaraku, aku berdoa semoga kamu menang dan penghakimannya tidak seperti kemarin. Ayo kalahkan Tiongkok kali ini dan raih 1 kemenangan. Indonesia kemungkinan besar juga akan mendapat cedera dari wasit di pertandingan Cina. Tapi karena perbedaan skill, saya rasa saya akan menang meski saya menghindari wasit. Tampaknya Cina akan benar-benar digerus oleh Indonesia. Meski Tiongkok sudah menjadi tuan rumah sejak awal, namun diperkirakan akan kembali ketakutan karena risiko kekalahan beruntun dan akan memainkan sepak bola yang membuat frustasi dengan pertahanannya.
Pada akhirnya Indonesia kemungkinan akan menang di kandang sendiri di Tiongkok dengan skor yang realistis 2-0 atau 2-1. Namun, jika mereka kalah dalam pertandingan ini juga, Tiongkok harus melepaskan mimpinya untuk melaju ke Piala Dunia setelah kalah 4 kali berturut-turut. Dan saya rasa fans Tiongkok yang frustasi mungkin akan meledak dan mulai kerusuhan di dalam negeri. Cina, haha, satu-satunya pemain yang paling banyak bermain adalah pemain Brazil, hahaha. Apakah ada darah atau keringat bercampur? Mereka didatangkan tanpa alasan di Cina. Lalu apa keluhannya? Haha. Saya rasa Cina akan sangat kecewa jika kalah dari Indonesia. Cina adalah negara yang tidak bisa bermain sepak bola sebanyak apapun mereka bermain, dan akan sulit bagi mereka untuk melaju ke putaran final Piala Dunia selama 30 tahun ke depan. Dari semua kualifikasi Piala Dunia di seluruh dunia, saya paling menantikan pertandingan berikutnya melawan Indonesia. Indonesia memang tidak mudah, tapi Tiongkok harus siap. Tiongkok adalah obat yang bagus.